Anak laki-laki itu mendorong ayahnya yang sudah tua begitu keras, hingga sang ayah terjatuh jauh ke belakang, dan sejumlah besar uang tumpah dari tasnya. Anak itu langsung terkejut. Ia buru-buru memasukkan kembali uang tersebut ke dalam tas. Namun sang ayah merebut tas itu sambil berkata, "Anak tidak tahu berterima kasih. Aku menabung semua uang ini untukmu. Hari ini aku sengaja berpakaian seperti ini, dan meminta uang darimu hanya untuk mengujimu. Tapi bukannya membantuku, kamu malah mendorongku. Bahkan rumah ini aku bangun untukmu. Sejak kecil aku membesarkanmu, menyekolahkanmu, dan memberimu segalanya. Dan sekarang, beginilah caramu memperlakukanku. Orang berhati dingin seperti kamu tidak pantas disebut anak." Sang ayah pun pergi. Ketika sekretarisnya melihat kondisinya, ia berkata, "Tuan, kenapa penampilan Anda seperti ini?" Pria tua itu menjawab, "Aku punya 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan angkat. Aku sengaja menyamar seperti ini untuk menguji mereka semua. Aku pergi ke rumah anak sulungku, tapi dia sama sekali tidak peduli padaku. Di dalam tas ini ada 1 juta yuan. Siapapun yang lulus ujian hari ini akan mendapatkan semua uang ini dan juga perusahaanku. Sekarang, ayo kita pergi ke rumah anak bungsuku." Di perjalanan, sang ayah bertemu anak bungsunya. Ayah berkata, "Anakku, ayah merindukan kalian semua. Jadi ayah pulang." Menantunya berkata, "Bukankah ayah bekerja di kota?" Ayah tua itu menjawab, "Pemilik tempatku bekerja memecatku. Jadi ayah kembali." Dengan serakah menantunya bertanya, "Ngomong-ngomong, setelah bekerja bertahun-tahun, pasti ayah punya tabungan kan?" Ayah itu berkata, "Ayah tidak sempat menabung banyak. Atap rumah di desa hampir roboh dan sudah sulit ditinggali. Bolehkah ayah tinggal di sini beberapa hari?" Anaknya langsung menjawab, "Tentu saja boleh, ya." Namun sang menantu langsung menyela dengan marah, "Tidak bisa. Orang tuaku sering datang dan tinggal di rumah ini. Tidak ada tempat lagi di sini." Ayah itu lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu bisakah kalian meminjamkan ayah 2.000 yuan?" Anaknya menjawab, "Baik ya." Tetapi sang menantu langsung berkata, "Uang itu untuk membeli ponsel baruku." Setelah berkata begitu, ia pergi begitu saja. Dengan malu, anak laki-laki itu berkata, "Ayah, seperti yang ayah lihat, aku tidak punya kuasa di rumah ini." Lalu ia malah mendorong ayahnya sambil berkata, "Ayah sebaiknya pergi ke rumah kakak saja. Mereka punya banyak uang." Ayah tua itu marah dan berkata, "Anak tidak tahu malu. Kamu mendorongku. Aku ayah kandungmu. Kamu bisa menghabiskan uang untuk mertua, tapi tidak bisa memberi ayahmu sendiri 2.000 yuan. Kamu bahkan tidak pantas disebut manusia." Dengan sedih sang ayah pergi dan memutuskan mengunjungi rumah anak perempuan angkatnya. Begitu sampai, gadis itu dengan bahagia berkata, "Ayah, ayah datang." Ayah berkata, "Anakku, pemilik tempat ayah bekerja memecat ayah." Gadis itu menjawab, "Ayah, aku sudah bilang jangan bekerja lagi di usia seperti ini. Ayah seharusnya tinggal di rumah dan beristirahat." Ayah itu kemudian berkata, "Anakku, sudah bertahun-tahun berlalu tapi kamu masih belum bisa memperbaiki rumah ini." Dengan lembut ia menjawab, "Suamiku bekerja sebagai buruh. Kami berdua tidak berpendidikan tinggi dan tidak punya keahlian khusus." Ayah tua itu mulai menangis dan berkata, "Anakku, semua ini salah ayah. Kalian semua sebenarnya diterima di universitas. Tapi karena kemiskinan, ayah tidak bisa menyekolahkan semuanya. Kamu mengorbankan pendidikanmu sendiri agar kakak-kakakmu bisa terus belajar. Ayah sangat tidak adil padamu. Hari ini ayah pergi ke rumah saudara-saudaramu berharap bisa tinggal beberapa hari. Tapi tidak ada satupun yang menerima ayah. Bolehkah ayah tinggal di rumahmu?" Gadis itu menjawab, "Ayah, kenapa ayah masih bertanya? Rumah anak perempuan juga rumah ayahnya." Kemudian sang ayah membuka tasnya. Terkejut, gadis itu berkata, "Ayah, uangnya banyak sekali." Ayah itu berkata, "Sebenarnya ayah bukan buruh biasa. Ayah pergi merantau dan membangun bisnis hingga sekarang memiliki perusahaan besar. Ayah sengaja menguji kalian semua, dan hanya kamu yang lulus ujian ini. Sekarang semua uang dan seluruh perusahaan ayah akan diberikan kepadamu. Menurut kalian, apakah ayah itu membuat keputusan yang benar dengan memberikan perusahaan dan seluruh kekayaannya kepada anak perempuan angkatnya? Ataukah seharusnya ia memberikannya kepada kedua anak laki-lakinya yang tidak tahu berterima kasih?"